waktu yang baik ini kepada Bupati Teluk Undama periode 25-2030. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Insinyur Hendrik Sake Mambor. Kepada Bapak disilakan. Bapak dan nama saya mau jujur. Sebelum saya cerita visi misi ini lengkap, saya mau jujur. Orang lain mungkin waktu hujan, mereka mungkin tidak pikir atau tetap pikir rumpuh apa kan. Saya kalau hari hujan, saya pikir saya punya anak-anak di Rondong pergi sekolah bagaimana di dekat Tanjung Siromi sana. Betul. Tuhan dengar saya punya, tahu saya punya hati, dan Tuhan dengar saya punya perkataan, niat. Karena bukan cuma Ron saja. Saya bayangkan kalau ada minyak, orang tua bisa antar. Kalau tak ada, anak numpang kayu. Maka setelah saya dengan Pak Kakatu dilantik, ini salah satu program prioritas. Saya bilang, mobil tidak bisa, motor tidak bisa, tapi sepeda orang tua dong bisa beli, jual ikan, beli sepeda buat anak-anak pakai pergi sekolah. Maka kami, walaupun anggaran anggaran daerah tidak terlalu besar, kita paksakan harus kita bangun jalan lingkar Pulau Ron supaya anak-anak bisa sekolah. Saya semangat, saya lompat langsung di program. Akan ada itu. Jadi Bapak kami dua punya visi sama dengan yang kemarin, tidak berubah. Kemarin cuma 3 tahun, misi cuma 3 saja. Kali ini 5 tahun, misi 5 saja. Tidak bikin banyak-banyak nanti bisa kerja. Jadi bikin yang bisa kerja. Jadi kita udah punya visi adalah tetap peradaban dan keadilan untuk kemandirian masyarakat Teluk Undama. Peradaban dan keadilan. Kita dua angkat kembali bagaimana ikon daerah disebut sebagai tanah peradaban. Tapi peradaban sendiri punya arti kita melangkah dari satu perkembangan. Peradaban untuk kemajuan. Ya. Seperti contoh begini. Dulu Tete cuma pakai cawat saja. Sekarang tuh pakai baju. Itu namanya peradaban. Jadi kemajuan. Nah, kita punya tanah tuh disebut tanah peradaban. Berarti kemajuan. Peradaban tanah Papua dan ini yang kita pakai lagi. Jadi peradaban itu artinya kita pindah dari satu ke satu semakin naik semakin. Itu keadilan, peradaban dan keadilan untuk kemandirian. Ujung-ujungnya kita mau masyarakat Undama mandiri. Mandiri artinya mampu dengan diri sendiri melakukan berbagai hal bagi kepentingan keluarga. Itu misi pertama adalah ekonomi. Kita berusaha bagaimana dalam 5 tahun ke depan ada kemajuan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Undama. Secara khusus contoh di Siabes, Indai, kira-kira apa yang itu bisa lakukan kah? Tadi saya lewat, saya lihat biar bumi, jadi saya suruh anak laki-laki, saya bilang, aku ke sana kasih geser biar bumi dulu itu. Ya sebentar itu terdapat. Sudahkah Engki? Sudah. Lu tangkap bawa biar bumi dari mana? Oh, Warope nih. Tentu bisa piara di sini. Yo, kalau kita tetap bikin supaya itu kemandirian itu. Misi pertama adalah bagaimana kita membangun ekonomi masyarakat yang maju dan berdaya saing. Bapak dan Mama dorong saya langsung saja pada contoh soal. Tahun depan itu ada manusia banyak datang ke Undama untuk satu abad tanah peradaban. Tahun 2007 itu puluhan ribu orang datang untuk sidang sinode. Maka dari Siabes, Indai, kira-kira apa yang kita kasih ke panitia di Wasior untuk kasih makan orang banyak? Dan itu pasti orang bilang. Jadi saya langsung dicontoh nyata saja. Dari sekarang Bapak dan Mama dong mesti pikir kira-kira tuh mesti bikin apa. Jadi kami cerita ya mungkin di sini ikan asin kah, atau ikan kering kah, atau ikan jenis. Kalau tong di Jawa itu, di sini bisa kah Bapak betai? Tong masuk makan di rumah makan Padang itu ada ikan kecil-kecil yang macam kerupuk. Saya dulu pegang ikan kecil itu saya pula balik lihat begini. Saya bilang ini ikan apa ini? Ternyata itu ikan parori. Tapi laku.
Jadi saya bilang, di sana tuh bisa bikin juga. Ada kan di sini kan Pak Rory? Dong bikin, iya, dong, mama, dong bikin baru dong sini plastik begini, sekitar 35.000. Plastik kecil-kecil begini. Ikan tipis-tipis, sudah potong dan jemur, kering, sudah. Entah dibakar atau di mana, pokoknya kalau yang saya lihat itu ikan parori, jadi di belakang rumah mungkin ada kapal. Jadi itu contoh-contoh pemerintah, saya dan Pak Wakil bertekad untuk bagaimana membina semua kelompok masyarakat yang ada, baik pemuda, ibu-ibu, anak-anak remaja, bagaimana memiliki keterampilan untuk menyiapkan hal-hal yang baik tadi, supaya kita, ini orang banyak ini, puluhan ribu. Jadi kami cerita di kantor, saya bilang, kalau saya mau tanam serai saja, karena serai kan rumput tumbuh, dia juga tumbuh, tara semprot obat lagi. Pasti bumbu banyak ini pakai. Nah di sini contoh nyata yang bisa Bapak dong bikin seperti apa. Ikan asin sudah. Tapi kita bikin yang lain lagi, yang walaupun kecil tapi nilainya ya lumayan. Contoh yang tadi. Ya sayangnya di Yende Siabes sudah hilang ya dulu ikan lompat itu ikan lompat sampai di bawah kolong rumah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Masih ada kah tidak ini? Masih ada ya? Tong jaga dia kembali lagi, banyak macam dulu boleh. Di bawah muka jembatan situ, di laut sini. Nanti kita buat pelatihan-pelatihan sampai kepada kemasan. Bapak dan Ibu bikin, karena nanti begitu banyak orang datang, dong akan perlu makan, perlu bawa oleh-oleh, bawa pulang. Tidak usah cerita 2025-2027 kapal turis masuk toh. Tentunya pasti itu juga contoh. Mereka harus ada yang kita bikin baik, kemasan baik, mereka beli. Itu contoh bagaimana pikiran saya dan Pak Wakil untuk membangun ekonomi masyarakat yang mandiri. Kami punya pikiran bagaimana sumber daya alam yang ada dikelola menjadi pendapatan, masyarakat mendapat uang dari situ untuk kepentingan anak-anak sekolah dan lain-lain. Itulah sebabnya saya paksakan bangun bank. Karena kita turun di pelabuhan, siapa ini? Luki dia angkat ikan goropa merah ini menggelepar di atas dermaga. Tom beli ikan di dermaga, tapi saya lihat mama kamu isi di Nokem Pinang. Saya bilang lama-lama beli pinang terus habis. Jadi saya bilang bikin kantor bank supaya jual ikan 500.000, mungkin simpan 200-300 pakai untuk belanja makan dalam rumah. Bapak dong senang kan tidak kalau ada kantor bank di sini? Jadi saya bilang orang lain mungkin tinggal di tempat, mungkin dia pikir hidupnya. Saya tidak. Saya tinggal di Manokwari atau saya tinggal di sini. Hari hujan saya pikir anak sekolah. Hari kapal masuk saya pikir mama don jual ikan terus. Simpan kah? Hujan panas ya begitu ya. Nah. Jadi itu bagaimana ekonomi kita dorong. Di 5 tahun pemerintahan Bapak dong orang pilih saya dengan Pak Wakil, dan kita lakukan itu yang akan kita lakukan. Terutama 2027. Harus ada ikan yang supply dari sini ke Wasio. Maka don senangkah tidak kalau kita tahun depan diantara Yende, nanti sebentar, diantara Yende, Mena, Siabes, Indai, Siabes yang tengah-tengah Ketong taruh es batu satu, pabrik es batu satu kah di sini kah? Dan suka kah tidak? Tadi malam sudah masuk di rencana program tahun 2025. Ayah itu nanti. Kenapa? Es. Kami sudah perbaiki pangkalan pendaratan ikan yang ada di Maimari. Untuk antisipasi tahun depan tamu akan banyak datang, dan 2027 Yende, Mena, Siabes, Indai, Niap dan lain-lain semua harus suplai ikan masuk ke tampung di Maimari.
Maka perlu es batu yang baik supaya bisa 2-3 hari mancing, kemudian baru bawa larikan ke sana kami tampung. Nanti panitia, nanti kami ada bentuk badan usaha yang bisa tampung. Kalau tidak bisa bentuk badan usaha, nanti kita lihat siapa pengusaha besar yang bisa tampung ikan dari masyarakat. Salah satu yang menjadi dasar kami bersikeras bangun jalan itu adalah anak sekolah. Saya pikir anak sekolah ada orang. Bapak dan pikir nanti bapak udah bilang itu saya punya anak. Saya juga punya anak. Maka kami bangun jalan supaya mereka paling kurang pakai sepeda pergi pulang ke SMP dan kembali. Kalau SD kan ada toh, ada di dalam kampung. Tapi SMP kasihan ada di Siromi. Dulu waktu kabupaten ya sudah jalan ya. Kita kalau lewat ke sana lewat dari Yende lewat mau pulang, saya bilang kenapa nonton sekolah yang jauh sekali begini nih? Anak-anak sekolah bagaimana? Situlah mulai lahir pikiran. Harus kita buat kemudahan supaya anak-anak dorong pergi sekolah. Itu satu. Dan kami sudah kerjakan toh. Kami dua hemat bukan baru janji, tapi kami sudah kerja. Benarkah tidak? Sudah kerjakan. Dan itu dari nurani, bukan terpaksa. Nurani, dari nurani yang tulus. Itu yang saya bilang. Orang lain mungkin hari hujan paku kaki AC duduk di mobil. Tapi saya hari hujan saya pikir saya buat anak di Ronom pergi sekolah bagaimana di Tanjung Siromi. Itulah sebabnya pada saat dilantik, salah satu program prioritas adalah selain itu Miri, jalan Lingkaron, jalan di Yomber, di Rosuar, jalan di Rumperpon, kita bangun. Tinggal mungkin tahun depan kita mulai lagi jalan lingkar pulau, Pulau Yok. Kami akan lakukan itu. Jalan dari Batebar ke arah Nikewar dan ke arah Windesi, kita akan bangun. Jalan dari Karuan tembus sampai di Mamei, itu akan kita bangun juga. Nah, tapi kami punya satu program adalah kita berusaha satu masyarakat berpenghasilan rendah, satu sarjana. Ya, satu sarjana kita lahirkan dari satu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Itu sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Jadi yang saya bicara ini belum masuk dalam rencana penganggaran, sudah masuk. Salah satunya tadi malam kami kerja, termasuk talut di belakang gereja. Pernah kita datang makan, Natal kita makan baru hujan lebat dengan tanah longsor ke bawah, hampir menyebabkan makanan untuk kasih lari dari makanan itu, yang di pondok sebelah sini tahu? Ya. Tadi malam sudah kita masukkan. Itu yang perlu saya sampaikan tentang terkait dengan sumber daya manusia. Saya dengan Pak Wakil ini saya mau bilang, ya kan hanya cuti saja itu yang kami adalah bupati dan wakil bupati definitif. Termasuk yang kemarin saya sampaikan di Yende, sepeda buat anak-anak dong pergi sekolah. Sudah akan ada itu. Jadi suruh dulu latihan sepeda sudah, awas jangan mau kutabrak dengan sepeda lagi. Itu pendidikan, saya tidak tentunya sarana prasarana dan lain-lain, top sekolah dan lain-lain, guru nanti akan menjadi perhatian. Mungkin ada guru yang malas, nanti akan menjadi catatan bagi kami untuk kami coba koreksi, lihat guru-guru yang rajin untuk datang ke sini. Infrastruktur itu ini sudah masuk yang jalan yang kita kerjakan. Sarana prasarana infrastruktur. Jembatan ke infrastruktur, ya. Jadi itu akan kita ikuti supaya bisa mendukung bagaimana ekonomi, pendidikan, kesehatan bisa baik. Ya, ekonomi itu yang tadi kita berusaha supaya tahun depan kita taruh satu pabrik es mini murah energi. Jadi Bapak Nuntara kalau genset lagi nanti beli minyak lagi, jadi solar cell saja supaya jangan beli minyak. Hasilkan es batu yang baik supaya sekali mancing 2 hari sudah tidak balik-balik lagi. Selesai mancing langsung lurus ke
pangkalan peternakan ikan di Maimari karena di sana sudah diperbaiki untuk siap menampung ikan dari masyarakat. Ada satu lagi yang besar, tapi nanti saya bicara setelah barang ada. Nanti kita lihat kampung mana berlomba, kampung mana yang mau. Kan ini angkat ikan hidup-hidup, langsung masuk di kapal. Tapi nanti dulu, nanti kita berlomba. Sama mana yang lincah-lincah ya sudah, terus orang barang itu ke situ. Kita sudah siapkan untuk tahun depan. Itu juga dalam rangka bagaimana mempersiapkan ikan cukup untuk sekian puluh ribu orang yang nanti datang. Jadi itu terkait dengan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kemudian yang ketiga itu lingkungan hidup. Ya ini macam tadi kita jaga ini toh supaya jangan longsor dan lain-lain. Lingkungan saya tidak bicara terlalu banyak, tapi mari kita jaga lingkungan kita supaya tetap aman, lestari. Ikan lompat yang dulu hilang, tong kasih kembali lagi karena itu bukti dulu kemahakuasaan Tuhan sediakan ikan di bawah kolong rumah buat orang tua dulu makan. Saya juga makan ikan itu dulu kecil jadi. Karena dulu kan bapak suka bonjala di Yenes itu dekat jembatan situ tangkap ikan lompat itu. Jadi seperti begitu infrastruktur. Yang berikut adalah lingkungan hidup dan yang berikut adalah reformasi birokrasi. Khusus reformasi birokrasi ini bagaimana pegawai mau kerja baik. Dulu kita lomba desa di Ron juara 1 toh. Saya masih kecamatan. Bapak Yomi bawa kami ke Ron, dia lepas kami di Ron, dia bilang kamu tinggal rakyat hidup, kami hidup. Kita kerja di Ron, bikin ini apa ya, taman obat keluarga kan, sana barang iya tanaman obat keluarga ke apa itu? Yang di pinggir-pinggir itu tanam sayur di pinggir-pinggir para di atas pinggir-pinggir rumah sini dan Ron juara 1. Yo Dasa Wisma. Bisa selalu pada nama lagi. Kita bikin Dasa Wisma tapi tong juga ada tanam sayur yang lain. Masih kecamatan. Bapak dan Ibu bayangkan. Pertama Aisyah Dami juara 2. Ron Semari yang juara 1. Tahun berikut kita ikut lagi Ron yang juara 1. Dan Bapak Manau yang sekarang anggota dewan dengan Mama harus berangkat ke Jakarta. Tapi karena Mama dia rasa tidak bisa, tolong latih Mama juga, tapi Mama dia tetap malu jadi sudah. Kakak suster Kerewai yang menyamar jadi Mama Desa berangkat. Kakak Rika Kerewai yang menyamar jadi Mama Desa berangkat, jadi tampil di sana seolah-olah jadi Mama Desa. Padahal ini Mama Desa menyamar. Seperti begitu. Mari kita bikin jadi juara desa, juara lomba desa. Bapak dan Mama berangkat, tapi Bapak Desa Mari tidak bisa lihat. Jadi waktu dia makan, tong bawa masuk dia di hotel mewah lantai 19. Tinggal situ dia makan ini tua beli ikan rebus saja baru buka tugas pindah tulang, dia makan, dia bilang, dia panggil saya komandan, jadi bilang, komandan saya habis makan, saya tidur di mana Bapak? Saya ini hotel, jadi Bapak makan, saya Bapak pindah dari meja itu ke tempat tidur, Bapak tidur di situ. Tapi Bapak tidak bisa lihat, Mama saja yang lihat Jakarta. Sekarang Bapak sempat operasi sembuh dan tapi sudah almarhum. Itu kemajuan. Kita coba ciptakan kembali lagi apa yang sudah baik yang sudah kita kerjakan di sini. Saya kembali kepada reformasi birokrasi. Jadi nanti besok kita akan ketat melihat guru para medis yang tidak kerja baik. Bapak dong lapor. Tahun 2 tahun ini kita tunda dari Brem karena hanya 2,5 tahun jadi. Hanya 2,5 tahun tunda kerja jadi. Tapi ke depan kita akan ketat. Demi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Bank yang ada, saya sudah perintah, bank ini gaji guru, gaji para medis, dana desa, semua lewat bank. Supaya jangan turun ke kota terus putar lama-lama. Lama-lama akhirnya tuh satu lepas lagi, satu lepas pulang sampai di kampung syukuran. Sepakat kah? Iya. Jadi dana desa, gaji guru, gaji para medis, semua bawa di bank. Kami doakan ketat mengawal itu supaya sampai itu. Kemudian dari desa nanti kita bicara sama-sama, kita lihat peraturan
yang diatur supaya bagaimana bagian mana yang desa bisa bina masyarakat, pemuda dan lain-lain. Dulu saya masih kecamatan Sekuilcam itu ada dana bina desa, dana untuk pembinaan pemuda dan remaja. Sedikit saja tapi tetap ada jalan. Ya? Tetap ada jalan kami. Waktu itu kasihan Pak almarhum Panahindi yang kepala seksi pembangunan masyarakat desa. Kita laksanakan. PKK juga dapat. Mestinya nanti kita lihat ini ke depan, peraturan baru kita lihat supaya porsi-porsi kita kasih untuk pemuda, ibu-ibu, anak-anak. Itu yang desa punya. Tapi dari kabupaten juga tetap kita perhatikan. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, itu visi misi yang kami rencanakan untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Jadi Bapak dengan Ibu dorang, saya dengan Pak Kaikatui kalau bicara bukan Tonwa baru datang, baru Tonda mau bicara. Kami dan saudara dari dulu sampai sekarang. Bapak orang sulit, kami mungkin bosan kapanya. Karena dari kecamatan sampai sekarang, dari muda sampai rambut habis. Tetap tinggal di sini sama-sama, tinggal sama-sama, berjuang sama-sama, tidak kemana-mana. Tetap berjuang dengan Bapak orang. Karena kami cinta rakyat di Kabupaten Teluk Gunung Wondama. Saya katakan tadi, saya bilang hari hujan mungkin orang lain pikir dong punya keluarga. Saya hari hujan pasti saya pikir anak-anak bagaimana dong ke Siromi untuk sekolah. Ini saya punya hati jujur sekali kepada Tuhan dan kepada Bapak dorang. Apakah dong pakai perahu ada minyak kah? Atau dong panggayu kah? Atau kalau dong jalan bagaimana? Maka tadi malam saya sudah minta anggarkan beli sepeda buat anak-anak di RON pergi sekolah di SMP. Sudah, tadi malam sudah masuk. Itu kalau Bapak belum pilih kami dua, kalau terada berarti suruh coret. Wah iya tuh, saya yang suruh. Jadi nanti mau pilih siapa? Pilih siapa tanggal 27 November? Iya. Saya masih pegang APBD sampai Desember. Pemilihan tanggal 27 November. Jadi pilih yang punya pikiran buat rakyat. Saya sayang, saya punya anak-anak dorang. Termasuk Isna Yedi, harus kita berbicara. Di sini Rudolf Ber, mesti hitung ini. Pace dia punya bekas di mana? Karena itu cerita kan? Rudolf Ber toh? Iya. Sebab saya sudah nekat setelah itu Meri, kami akan bergeser ke sini. Kita urus lagi Yende dan Siabes. Karena ada batu dia itu ada. Batu itu mirip bulat, batu yang di Isna Yedi, batu dia panjang. Batu di itu mirip bulat saja tidak ada tiang lilin, batu di Isna Yedi ada tiang lilin. Jadi kita harus bikin dia baik, perbaiki gereja itu supaya memberi daya tarik dan orang mau datang. Menjadikan tempat itu menjadi tempat doa. Kira-kira di sini nanti tuh cerita supaya orang tua yang ada itu cerita supaya seperti apa dulu Rudolf B ada di sini, supaya kita bikin apa lagi yang punya daya tarik. Jadi datang kemari bukan cuma datang ke Yende saja, tapi di sini juga punya sejarah yang harus kami doa pastikan setelah pemerintahan ini kami doa terpilih, kita akan selesaikan itu Meri dan kita akan bergeser ke sini. Karena di tanah Papua ada dua mujizat yang terjadi, satu di RON, satu di Danau Ayamaru. Di sini Tuhan sudah datang berdoa. Danau Ayamaru, pendeta Ruben Rimbeak, orang Ayamaru dorang berperang. Pendeta Ruben Rimbeak berdoa di sebelah, di jalan kaki di atas air sampai di sebelah. Petrus yang jalan yang Tuhan Yesus tenggelam. Ruben Rimbeak tidak. Dari sebelah sampai sebelah, dia kasih damai orang Ayamaru. Jalan di atas air. Jadi saya bilang, aduh saya juga rindu pergi berdiri saja, bukan pergi mau sama dengan Mas Ruben Rimbeak. Berdiri di tempat di mana Ruben Rimbeak melangkah di atas air itu hanya untuk merasakan hadirat Allah. Tuhan kasih kuasa
Ruben Rumbiak jalan di atas air dari seberang danau sampai ke seberang danau mendamaikan orang Aimaru. 2 mujizat di tanah Papua, 1 di Yende, 1 di Danau Aimaru. Kita harus bangga. Jadi kalau di birokrat saya bilang, orang yang jauh dong panas-panas, kita yang dalam rumah ini ton dingin-dingin, padahal ton tinggal dekat Tungku. Mestinya kita buat Yende, Siabes punya sejarah terbuka. Dan itu komitmen saya bersama Pak Wakil. Sehingga turis datang, orang-orang dari tempat lain juga mau datang lihat apa cerita di Siabes, apa cerita di Yende. Baru nanti kita menyeberang ke sebelah di Yomber dan terus ke Windesi. Itu pasti akan kita lakukan satu paket. Supaya orang datang sehingga di Yomber, kalau sejarah kan Manokwari, Yomber, Yende, Kamadiri, Sebandaimuni, Kaibi, baru Aitumieri. Aitumieri dia pun nama besar itu karena Kaine tinggal di situ. Sebenarnya ini lebih dulu. Yende lebih dulu, Bing lebih dulu. Yo, Frans Mose lebih dulu. Van Balen lebih dulu. Yosef Ayam Seba lebih dulu. Tete Yosef lebih dulu. Masuk di Sebandaimuni, di Kaibi. Baru datang ke Aitumieri. Aitumieri punya nama besar karena Kaine sebagai tokoh pendidik orang Papua ada di Miei. Sebenarnya tidak. Kalau lihat dia punya runtutan sejarah 1855 Mancinam, 1866, 11 tahun kemudian Yomber Mose masuk. Kemudian dari Yomber Bing masuk di sini. Kemudian setelah itu Van Balen masuk di Windesi. Setelah itu baru Tete Yosef Ayam Seba datang di Sebandaimuni di Kaibi. Datang di Kaibi 3 bulan kemudian saya punya Tete dengan Bapak mantan wakil bupati punya Tete yang Panggayu ke sini minta Tete Yosef Ayam Seba untuk jadi guru di Rasiai. Hanya 3 bulan Tete Yosef Ayam Seba di Kaibi. Kami punya Sep Tete yang Panggayu ke sini. Tukar Tete Yosef Ayam Seba dengan piring 1 saja. Piring ada tinggal di Oto Ayam Seba. Itu cucu dari Tete Yosef Ayam Seba. Masih simpan piring yang Mambor bawa datang bayar Tete Yosef Ayam Seba untuk jadi guru di Rasiai. Jadi Tete Yosef Ayam Seba cuma 3 bulan saja di Kaibi. Kemudian kita membawa pindah dia ke Rasiai. Setelah itu baru guru HTPU masuk ganti Tete Yosef Ayam Seba. Dia punya sejarah ada itu. Jadi nanti saya akan bahas kembali dia punya sejarah supaya generasi orang tahu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami nanti lari lagi ke Menarbu, terus ke Opanggar. Jadi saya pikir itu kami punya komitmen. Saya dan Pak Wakil punya komitmen betul-betul untuk rakyat di Teluk Undama, dan salah satu buktinya ada ini. Kita akan lanjutkan terus hal-hal lain yang kita lakukan, rumah rakyat kita juga tetap akan lanjutkan. Memang saya akui 2 tahun 7 bulan ini masih banyak kurang karena memang keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran. Tapi kalau 5 tahun kami doakan lakukan lebih banyak hal lagi bagi masyarakat yang ada di distrik Pulau Rondo. Ada satu konsep besar, tapi saya tidak mau kasih tahu terlalu cepat. Tunggu dulu, kalau memang itu dana cukup dan bisa dikerjakan, nanti kita akan kerjakan. Begitu. Oh ya, tadi Ibu yang terima kasih masukan untuk apa namanya? Saya biasa bilang bola-bola. Karena kalau tutung buka itu HP itu bola-bola dia putar lama. Saya biasa bilang bola-bola. Internet ke apa ini? Mau buka gambar satu saja atau nanti bola-bola yang putar lama sampai. Kadang-kadang sampai tuntungan terjadi desktop. Jadi catatan, terima kasih tadi ingatkan, kami akan coba kita lihat. Dan itu juga bagian daripada infrastruktur. Infrastruktur, apakah kalau kita perbaiki itu, ikan cukup tinggal di sini, Bapak dong cuma buang kasih tunjuk di apa namanya HP itu, orang di kota lihat kapal datang atau perahu datang kemari ambil di sini. Itu gagasan-gagasan yang ada cukup banyak, tapi saya bilang cerita nanti terlalu banyak. Saya tidak mau cerita yang terlalu banyak. Cerita nyata saja. Besok ke depan kita pasti akan kerjakan hal itu. Itu satu. Tadi satu apa lagi selain oh ya, lampu. Lampu itu semalam kami bahas di mana ya?
akan jadi perhatian kita. Dulu lampu desa yang di Yende itu kalau saya datang tetap bawa minyak buat menyala. Di sini lampu apa yang dipakai? Di Siabes pakai lampu apa? Solar cell juga ya? Belum ada lampu ya? Baik, jadi catatan untuk saya dan Pak Wakil, kalau 5 tahun pemerintahan ini mudah-mudahan kita bisa cari jalan, cari solusi, kira-kira penerangan, karena memang penerangan itu perlu. Saya ingat Bapak Torei bilang, saya mau rakyat saya, ya, saya ulang Bapak Torei kata-kata ya, saya mau rakyat saya tinggal di rumah, mama do mau cuci piring, cuci pakaian, buka keran, anak-anak mau belajar, tinggal kontak lampu. Itu pesan Bapak Torei untuk kami. Jadi kami dua sebagai anak buah Bapak Torei, mudah-mudahan kita bisa lakukan itu untuk masyarakat di Kabupaten Teluk Gundama, secara khusus di Siabes sampai di Indai. Iya, saya mau cerita. Satu waktu kami di Keyende balik pas anak-anak sekolah, anak yang ujian, saya singgah di, singgah toh, Bapak Betai kita yang singgah di situ. Bapak Betai kasih tunjuk, saya mau bikin kampung di depan sini, rumah panggung. Saya bilang tidak, pindah ke sebelah Tanjung itu, supaya berteman dengan ini anak-anak sekolah orang. Tapi kita naik begitu masuk ke dalam saya lihat begini, kasihan anak-anak sekolah dong, kumpul laki-laki perempuan satu ruangan, dong mau ujian besok, tapi ruangan gelap. Bapak Torei didik kami begitu tiba di Wasior, saya bilang kepala dinas, kepala bidang, kamu cari solar cell kah, apakah beli, malam ini juga antar ke sana anak-anak yang ada tinggal di kelas yang gelap itu, malam ini juga dong antar ke solar cell, datang kemari untuk mereka. Jadi seperti begitu kami belajar. Pak Torei ajar kami, tiba di mana langsung lihat apa di situ, langsung pikiran jalan apa yang bisa dibuat. Ya contoh yang tadi. Jadi malam itu juga mereka bawa solar cell datang, kasih menyala buat anak-anak yang kumpul satu kelas tidur situ untuk belajar. Sekarang sekolah sudah bagus toh. Dulu tuh hancur-hancur sekali. Jadi bola-bola itu juga perlu juga buat anak-anak dong punya sekolah juga. Jadi kami akan perjuangkan supaya bisa baik. Untuk ya saya utamakan sekolah selain nanti untuk kepentingan yang lain-lain. Ya, terutama nanti pemberdayaan perempuan tuh ada beli itu HP kasih buat posyandu tuh untuk dong kirim laporan, itu juga pakai HP juga, harus internet baik juga. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya bersama Pak Wakil ada dari dulu sampai sekarang sangat mencintai masyarakat di sini, termasuk masyarakat di distrik Ron. Jadi tentunya kita akan lihat ke depan apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Yang penting itu bisa menjadi sesuatu yang baik dan memajukan masyarakat di distrik Ron, secara khusus di kampung Siabes, Indai, dan seterusnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Saya bicara tapi saya berpikiran terganggu dengan ikan kering yang ada sana jadi. Jadi saya sudahi, nanti yang lain atas perhatian yang akan disampaikan. Oh ini yang paling jelas ada di depan ini. Akan disampaikan lagi oleh Bapak Ketua Partai atau Pak Wakil Bupati akan menyampaikan. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kami dua Bupati, Wakil Bupati definitif. Jadi kalau orang bilang Dono sudah mantan, bukan. Ini hanya cuti saja, hanya istirahat sebentar saja. Tinggal 20 hari lagi kami sudah masuk kembali kerja. Kita dua adalah Bupati dan Wakil Bupati definitif yang Bapak dorong pilih. Kami dua adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang rakyat pilih, tidak pilih, kami dua layani. Ya. Sampai kadang-kadang tim yang kerja itu bilang, kamu tuh kerja, kau yang kerja capek, kenapa kamu lain dulu kemarin antara pilih kamu dua? Memang tugas pemerintah buat layani rakyat. Jadi pilih, tidak pilih, tetap kami layani. Masih ragu dengan hemat kah? Tidak. Tidak usah ragu. Kamu tuh suara dari dulu sampai sekarang di sini mau. Tetap pilih hemat ya. Iya. Tetap sebentar toh ngajarakan. Saya juga setelan udah di sini jadi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita panas jadi kita bicara tidak terlalu tegang, kita santai-santai. Tapi saya ingatkan tanggal 27 November pilih nomor. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Kami yang pertama
mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju dan berdaya saing. Di dalam visi ini kami ada satu program yang namanya program dompet berisi, dan ini cocoknya untuk perempuan, untuk ibu-ibu. Saya tadi dulu lihat dan saya pikir ini ibu-ibu ini kita bikin apa supaya mereka bisa terlibat dan bisa membuat sesuatu yang berguna bagi pendapatan keluarga. Program dompet berisi ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat melalui hilirisasi. Hilirisasi itu suatu potensi dari bahan baku menjadi bahan jadi yang bisa dijual, mempunyai nilai ekonomis. Tadi saya dengar biar purumi beli di Walopen, kemudian kita budidaya dia, baru kita mungkin kemas dia, kering dan kita paket dia dalam bungkusan-bungkusan yang kecil, lalu kita jual. Itu yang namanya hilirisasi. Ikan garam juga demikian. Kita mancing ikan, kita bikin ikan garam kecil-kecil, kemudian kita bikin label bungkusnya kecil-kecil, kita jual. Nah, itu yang disebut hilirisasi tadi itu. Jadi ke depan program kecil-kecil begini nanti kita terapkan di kampung-kampung. Mengapa? Kita di Wondama ini menurut data BPS, namun mungkin dan lembaga lain, bukan BPJS ya, BPS. Itu Wondama ini dikategorikan kabupaten yang termiskin nomor 2 di Papua Barat. Jadi nomor 1 Papua Pegunungan Afak, nomor 2 kita. Jadi gitu malu. Masa orang-orang dibilang orang miskin, padahal kita tidak pernah lapar. Tapi ya itulah, orang punya kriteria yang demikian itu. Dan lihat dari kita punya pendapatan masyarakat real, tiap bulan ada anggota masyarakat yang punya uang lebih dari 1 juta. Tidak toh? Itu yang membuat kita kena kategori itu, sehingga dibilang kita miskin. Maka kita harus bangkit, jangan malu, kita harus maju. Maka program dompet berisi ini akan kami prioritaskan pada pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Kami akan terus ke kampung untuk memberikan pelatihan-pelatihan sehingga ibu-ibu maupun para nelayan tadi yang saya bilang itu, bahan baku laut ini kita buat dia baik, kemudian kita kemas, kita kasih label, kita jual. Ada 2 momen besar yang nanti kita laksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025 dan pada bulan Februari 2027 itu sidang sinode. Itu banyak orang yang akan datang di Wondama, mereka membutuhkan oleh-oleh untuk bawa pulang. Kita siapkan semua. Bukan saja di situ, tapi kita bisa jual ke kota, ke Manokwari, dan kita bikin semacam kios oleh-oleh di pelabuhan Wasior. Di pelabuhan sini juga bisa, kalau kapal putih masuk kan orang bisa beli oleh-oleh dari hasil kita nanti. Bisa toh? Nanti OPD yang terkait seperti Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kita akan kerahkan untuk bekerja keras untuk mendampingi rakyat di tiap kampung agar program dompet berisi ini dapat terwujud yang baik. Jadi kita jangan lagi dikatakan orang miskin. Masa kita tiap hari makan ikan, makan papeda, sagu, baru bilang kita miskin. Bikin malu kita saja. Ya, baik, itu yang menyangkut ekonomi. Yang lain tadi Pak Buat sudah jelaskan. Mengenai rumah rakyat,
kita masih perlu bangun terus sampai dengan tahun 2029. Oleh karena itu, data yang masyarakat yang mempunyai rumah agar kepala kampung melalui kepala distrik melaporkan kepada pemerintah kabupaten. Kalau tidak ada data yang masuk ya, mungkin kita bangun di tempat yang ada data. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Program perikanan kita tingkatkan juga supaya para nelayan bisa mandiri. Tadi Bapak Bupati bilang bikin pabrik es, Bapak Ibu mencarikan ke Pulau Auri, pulang kemari ikan bisa tampung di es atau beli es bawa ke Pulau Auri, begitu mancing dapat ikan langsung ikannya diawetkan sehingga bisa tahan 2 hari 3 hari lalu bawa ke pasar di Gondang, di Gasor atau di Nabila juga bisa. Yang penting bisa jadi uang untuk masyarakat. Lalu saya mau sampaikan bahwa tinggal 23 hari lagi kita akan melakukan pemilihan gubernur dan bupati tanggal 27 November. Sekarang tanggal 4, tinggal 23 hari. Waktu sudah semakin sempit. Sementara kita belum tahu pemilihan gubernur itu dapat suara warna apa. Kemarin saya tanya ke KPU belum jawab sampai hari ini. Pemilihan pilkada tahun 2024 ini kita akan masuk di bilik suara dan dikasih 2 surat suara. Beda dari pemilihan DPR kemarin. Pemilihan DPR itu 5 surat suara. Kalau pemilihan kepala daerah hanya 2 surat suara, yaitu 1 surat suara untuk gubernur, 1 surat suara untuk bupati. Maka sesuai dengan jenjang pemerintahan, gubernur adalah nomor 1, bupati nomor 2. Jadi tidak sama ya. Tidak mungkin bupati nomor 1, gubernur nomor 1, tidak bisa. Gubernur harus nomor 1, baru bupati nomor 2. Ingat itu ya. Suara pertama tusuk Pak Domingus Mandacan. Kemarin sudah datang loh. Ya. Surat-suara yang kedua, buka dan lihat nomor 2. Jadi bupati, gubernur nomor 1, bupati nomor 2. Bisa paham? Sampai di sini. Ya. Jadi buka suara-suara dan lihat bupati nomor urut 2 adalah Hemat. Setuju? Coba angkat tangan, yang pilih nomor 2 mana? Angkat tangan. Jangan ragu-ragu. Ini Nehemia yang mau angkat tangan, dia tahu. Yang salah. Suruh Nehemia angkat tangan nomor 2 dulu, Bapak. Suruh Nehemia dulu. Angkat Nehemia nomor berapa? 2. Tangan. Di bawah sini. Yuk, nomor berapa? Betul. Oke. Jadi jangan lupa nomor 2. Tanggal 27 masuk ke bilik suara. Nanti ketua KPPS kasih 2 lembar surat suara. Surat suara yang pertama untuk pilih gubernur. Ya gubernur harus di atas nomor 1. Tapi bupati nomor 2. Ingat ya. Saya pikir saja dan saya karena ketua-ketua partai juga akan menyampaikan orasi, maka saya akhir sampai di sini. Terima kasih. Masih setuju toh?
Hemat lanjut. Lanjut. Gas. Ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Beberapa hal dengan bahasa daerah Ron, tapi nanti selingi dengan bahasa Indonesia. Jadi yang bersama kontar, memberi kayak kata isu nemu partai beborsonen sun nemu delapan. Nah borso adi miniamnya partai di 4, ya. Mereka kekuatan beborsonen sun di puasa adi. Mereka kibir sumbake rugi, ya. Hemat punya kekuatan politik ini lebih. Jadi kalau kita tidak pilih dua sama saja kita membuang garam di laut. Itu rugi, kita punya suara-suara itu. Ya, jadi kami ingat. Ini saya bicara barang yang baik dan benar ya, saya tidak tipu-tipu. Ya bagaimana ya? Sesuai berbagai rugi sedikitnya. Karena DPR Borsa seharusnya sesuai DPR Borsa nasi sedukun minum apa? Sama saja, kasih kau coba doa. Berapa kaku menisna aja bagaimana dia mau suara itu. DPR Borsa itu sih baru sunda ya, boh minyak DPR di mampa 14 ya serosul boh minyak yang udah Residang dua boh 14 ini setuju kamu, enam sih masih selawan Borsa ini bah. Berapa kemana proyek berikan nih? Borsa sih baru sunda ya re, oke virsun di so seriknya na nerobari. Kok virsun mana seriknya na naros sarwe ore. Ya, kalau tidak pilih hemat, maka kita bersuara itu sama saja kita buang garam di tengah laut. Nah, kemudian Rian ini mau mabori, adi sudah urus ya. Uang negara, tapi jalan ini otak mabor dengan Andi. Ya, uang itu memang uang negara, tapi otak pikir untuk bikin jalan ini mabor dengan Andi. Ya, jadi kamu mau jalan lanjut atau tidak? Mau. Yo, pilih dua supaya kita kasih jalan sampai selesai, ya. Kemudian program lain tadi saya dengar tuh biar pada marah, PLN ya. Kemudian solar cell, semua itu sudah ada di DPA, sudah ada di dokumen pengelolaan anggaran ya. Dorang dua sudah siapkan itu semua, tapi siap tahun ini tahun depan baru bangun. Jadi tidak siap sekarang langsung bangun tidak. Semua sudah siap dalam dokumen pengelolaan anggaran, ya. Dan tahun depan baru bangun. Jadi tidak pilih dua ya rugi. Barang-barang itu dulu tidak akan bangun, orang lain akan memulai dari nol, ya. Mulai dari nol. Jadi kalau tunggu lagi. Ini sekarang pembangunan sudah berkelanjutan, ya. Mulai dari dulu gelap, Wasior Widesi Kecamatan itu berkelanjutan sampai sekarang, ya. Perubahan dua ada ini. Dan doa mulai dari tidak ada sampai ada. Jadi mari koki bersu. Saro harus parah. Dan ini dari poro listriknya simbang yo sirine. Pemanawari yo, koi bitara mayo. Asa doris harus sudah separang nama naborowari. Ya. Jadi kita orang harus menghargai perjuangan mereka. Ya. Bapak Hemat, Bapak Mabor dan Andi. Mereka mulai perubahan pada saat Wondama masih gelap sampai sekarang sudah jadi terang dan akan berlanjut terus. Mari kita menghargai dua ya. Kita orang tertahankan dua sampai selagi masih hayat masih di kandung badan kita memakai dorang terus sampai ya sampai di mana dua stop ya di situlah. Jadi saya ajak kita semua orang-orang Ron, mari kita orang dukung dua tambah satu periode lagi. Orang-orang war yang ada di sini peranakan war kita harus dukung Mambor karena Mambor Deputete yang buka jembat pertama di Busayor ya, Guru Telusa ya. Pilih dua supaya Mambor bisa lanjutkan apa yang dia Deputete sudah rintis di war itu. Artinya jalan lingkar bisa putar ke war lagi. Jadi mari saja kita semua di hari ini untuk mendukung Hemat. Hari ini saya mau tanya sama Bapak Dora, buat pemuda semua. Hari ini kepala distrik Ron itu pemuda kah orang tua? Kuat. Pemuda kah orang tua?
Pemuda. Kepala distrik Wasior, pemuda ke orang tua? Pemuda. Kepala distrik Teluk Dua ini, pemuda ke orang tua? Pemuda. Hampir 50% pegawai ASN, baik pimpinan di OPD sampai pimpinan tingkat distrik, itu semua rata-rata pemuda. Politik ini tahun kampanye, di beberapa bulan terakhir ini banyak isu miring, isu yang tidak benar, tipu-tipu politik banyak sekali. Semua mau jadi es lilin, es teler, es segala macam menyampaikan informasi ini. Itu tidak betul. Itu tidak betul, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu bahwa tadi teman saya di PDIP menyampaikan bahwa 8 partai politik itu sudah melalui penyaringan filter yang matang. Karena kami tidak mengukur seorang kepala daerah dengan sebatas ilmu akademik atau birokrasi pemerintahan begitu saja, tidak. Kami juga punya pandangan konsep pemerintahan juga yang tajam. Dan itu yang kami berikan dukungan politik kepada kedua bapak ini. Mari kita memberikan aplaus untuk. Kalau partai politik ini sudah memberikan keputusan politik berdasarkan BKWK atau keputusan SK, maka dukungan itu juga mengalir dari pusat sampai di daerah. Sehingga jangan kita khawatir, jangan kita ragu bahwa apa yang akan diusung dan disampaikan oleh Pak Mamruk dan Pak Katui akan dikawal juga oleh teman-teman di DPR sampai ke pusat. Jika kita memerlukan dana yang cukup untuk membangun, tidak perlu kita khawatir, karena secara hierarki itu didukung oleh partai politik di tingkat pusat. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada isu-isu yang miring, jangan dengar, itu tidak benar. Baik, mohon izin Pak Bupati dan Wakil Bupati, masyarakat ini akan menyampaikan aspirasi mereka dan mereka akan serahkan kepada Bapak. Untuk itu saya silakan untuk yang terakhir. Setelah itu kita akan makan bersama dan kita akan bergerak ke Kampung Menarbu. Si masyarakat di Kampung Jabes. Yang pertama, teknik penalukan penahan tanah gereja. Ya. Yang kedua, terén atau listrik di Kampung Jabes. Yang ketiga, tower signal. Yang keempat, perapan perahu fiber. Yang kelima, penambahan rumah rakyat. Yang keenam, pembangunan SMA di distrik Ron. Yang ketujuh, dari ada beberapa teman yang kemarin ada ikut tes di ya, izin diloloskan. Kami masyarakat Kampung Jabes siap untuk mendukung pasangan Hemat tanggal 27 November 2024. Tuhan Yesus memberkati. Sudah masuk. Jadi kita manusia merencanakan, Tuhan sudah kerja lebih dahulu. Tahun depan kita kerjakan. Yang lain-lain, Bapak dong pilih kami dua, kita kerjakan semua. Makasih. Pertanyaan untuk kami di Kampung Jabes, bagaimana sampai jalan umum di Taluk ini sampai di situ putus, sedangkan dalam kampung ini nanti kapan baru dikerjakan? Itu usulan ke Bapak Bupati supaya tolong perhatikan ini. Itu catatan. Bapak dalam pilih hemat nomor 2, berarti Bapak Bupati dan Wakil Bupati akan tidur sini dan bicarakan masalah ini. Baik, mari kita berikan aplaus lagi kepada Bapak Mambo dan Bapak Kakek. Itu janji yang akan ditepati. Izin menjadi pimpinan yang saya hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati dan saya cintai. Saya mau bertanya kepada Bapak Bupati tentang janji kepada Majelis Jemaat Rudolf B. Jabes. Ini janji. 1. Pastor Jemaat Rudolf B. Jabes. 2. Motor dan fiber yang Bapak janji di Pulau Matas. Ketiga, sustain 1 paket yang Bapak waktu data Pemda di
Jemaat Roro Siabes ada kilat luntur yang sudah rusak itu. Bapak pernah janji sama saya juga di situ. Bukan saya sendiri, semua majelis. Yang keempat ini taluk, tapi sudah Bapak sudah Tuhan jawab tadi malam, jadi saya tidak sampaikan. Sebelum kita akhiri kampanye tatap muka, Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dengan masyarakat yang berada di kampung Siabes, Indai, tapi juga ada dari Yende, dari tempat lain di sekitar Pulau Ron sini yang hadir. Oleh karena itu, mari kita menghampiri Tuhan karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga dapat mempertemukan kita di hari ini, tanggal 4 November tahun 2024. Kita berdoa. Segala puji bagi Tuhan Maha Pengasih Penyayang yang setiap saat selalu menjaga dan memeliharakan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan masih memerlukan kami untuk hidup di dunia ini, terutama di Teluk Wondama dan Pulau Ron, sehingga di hari ini Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan bisa bertemu dengan kami untuk mengadakan kampanye. Bapa dalam surga, semua yang dibicarakan tadi mulai dari awal sampai berakhir, Engkau berikan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga masyarakat yang tadi hadir untuk mendengar semua yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama. Semoga datang hari pencoblosan, Roh Kudus yang nanti memberikan petunjuk kepada masyarakat yang akan memilih Bupati dan Wakil Bupati yang akan memerintah masyarakat yang berada di Teluk Wondama. Oleh karena itu, di hari ini, usai daripada kampanye ini, rombongan daripada Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan. Jauhkan daripada mereka di dalam perjalanan ini segala godaan cobaan yang datang untuk mengganggu perjalanan mereka dalam hal tantangan dan hambatan di cuaca hari ini. Bapa dalam surga, demikian usai daripada ini semua, Bapak Bupati, Wakil Bupati bersama rombongan dan warga masyarakat yang berada. Bapak